Mama punya nomor teleponnya, Rapi pun di telepon tuh nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Padahal dia belum lama banget, setahun yang lalu tuh pernah ngasih uang jajan Mama loh. Dia nelpon, "Ma nih buat Mama jajan," gitu. Ya Allah Rapi, alhamdulillah. Gitu kan. Entar pas sama telepon-teleponin pas lagi bener-bener lagi butuh nih ya. Kok nggak bisa-bisa nomor teleponnya. Ya mau nggak mau Mama minta tolong. Mama minta tolong di infotainment lah gitu. Akhirnya alhamdulillah memang tuh si Rapi dengan keluarganya, Nagita semua itu orang baik. Ya baik, langsung ngerespon Mama cepet. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget. Tiap kali kita sebut namanya pasti udah tahu ya. Karena beliau adalah mamah dari seorang public figure yang terkenal banget, terkenal baik hati dan berhati mulia. Kita sambut Mamah Sri Wulandari di sini. Halo Mamah, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat Mah? Alhamdulillah sehat. Aman semuanya ya. Alhamdulillah. Dalam kondisi yang sehat. Mama sendiri ke sini? Mama bawa saudara. Oh, sama saudara. Ya. Siapa? Ada di luar nunggu. Bukan anak? Enggak, anak kan udah masing-masing. Oh iya. Mama jauh tinggalnya dari sini? Deket juga, lumayan deket. Oh, nggak begitu jauh kan tadi enggak. kena macet atau? Ya lumayan lah kalau macet sih. Jakarta mah di mana sih yang nggak macet? Iya kan? Di mana coba sih yang nggak macet? Oke, ini lagi rame tentang si Mamah ini ya. Aku manggilnya Mamah aja ya. Aku lebih nyaman Mama Sri gitu ya. Jadi Mama Sri ini lagi rame karena beliau menangis meminta bantuan ke Raffi Ahmad mengenai beli apartemennya peninggalan dari almarhumah Julia Perez ya. Jadi ini adalah ibunda dari kakak Julia Perez. Jadi sekarang posisi tante seperti apa? Kenapa sampai mengungkapkan pengen dibantu sama Raffi Ahmad? Sebenarnya dari awal sih Mama masih posisi keadaan hidup masih biasa-biasa aja. Mama masih bisa bertahan. Tapi kan beriringnya waktu dan ini pun udah hampir 8 tahun peninggalan almarhum Jupe, anak Mama. Dan keadaan ya alhamdulillah ya Mama ada peninggalan dari anak Mama. Itu sebuah apartemen. Itu yang berada di Cawang salah ya, di Cawang. Alhamdulillah dia ninggalin 2 unit apartemen. Dari tahun awal, tahun pertama, tahun kedua ya Mama masih aman-aman aja gitu kan. Tapi yang namanya kita kehidupan udah sekian tahun, apalagi ini udah peninggalan sudah 8 tahun kalau nggak salah. Ya itu kan harus ada yang dibayar kalau ada apartemen. Dan sementara apartemen itu masih kosong, belum ada isi dan Mama belum bisa ngisi. Kalau mungkin kalau ada isinya Mama bisa disewain. Berhubung ini belum ada isi, jadi ya selama 8 tahun itu kosong. Kayaknya Mama juga waktu itu udah gimana ya, wah kalau begini terus bagaimana nantinya ini apartemen ya nggak? Kalau ada isinya mungkin bisa disewain. Betul. Dan pada saat itu Mama teringat Rapi. Karena waktu almarhum di rumah sakit Jupe, Rapi itu sering jemput dan selalu ngomong almarhum. Dia bilang, nanti kalau ada apa-apa tolong bantu Mama. Siap, Jupe tenang Mama, nanti kalau ada apa ngomong ya sama Rapi gitu. Ya tapi namanya Mama kan gak enak hati dong kalau masih setahun 2 tahun gitu kan. Enggak, Mama pun juga belum. Tapi ini namanya ya Allah kehidupan. Sekian hari kesini dan 8 tahun pun itu apartemen belum diapa-apain. Dan Mama pun jarang ke situ gitu. Ya akhirnya Mama keingetan, Mama juga spontan keinget Rapi gitu. Mama keinget Rapi. Makanya Mama minta tolong sama Rapi. Waktu itu Mama nggak kuat bayar. Itu pun harus bayar uang OPL ya, kebersihan katanya ya. IPL ya? 3 bulan sekali, 6 juta. Dan Mama tuh udah nggak sanggup. 3 bulan sekali itu 6 juta. Akhirnya Mama minta tolong. Begitu. Mama punya nomor teleponnya, Rapi pun di telepon tuh nggak bisa. Nggak bisa,
nggak bisa. Padahal dia belum lama banget, setahun yang lalu tuh pernah ngasih uang jajan mama loh. Dia nelpon, "Ma, nih buat mama jajan," gitu. Ya Allah Rapi, alhamdulillah, gitu kan. Entar pas sama telepon-teleponin pas lagi bener-bener lagi butuh nih ya, kok nggak bisa-bisa nomor teleponnya. Ya mau nggak mau mama minta tolong di entertainment lah gitu. Akhirnya alhamdulillah memang tuh si Raffi dengan keluarganya, Nagita semua itu orang baik. Dia baik, langsung ngerespon mama cepet. Setelah mama hubungin itu? Langsung ngomong itu, langsung Jadi akhirnya ngerespon. kemarin yang sempat dihubungin itu nomornya ganti atau emang Ganti, dia bilang, "Mama minta maaf." Ya katanya nomor telepon itu mama nggak, Raffi nggak pakai karena banyak orang yang tahu gitu. "Oh ya Raffi nggak apa-apa," dia bilang gitu. Gitu. Dia bilang, "Udah mama, nanti Raffi bantu, mama jangan nangis," gitu. Dia bilang nanti ada asisten Raffi yang ngurusin ke mama, Raffi lagi sibuk gitu. Dia bilang, "Oh iya, ya Raffi makasih banyak mama," gitu. Tapi bukankah apartemen yang kalau nggak ada isinya tuh tetap bisa disewain loh, Mah? Kan yang sewain aja unfurnished gitu. Nggak bisa, nggak tahu itu. Kenapa? Padahal mama tuh udah ngubungin orang-orang situ. Kosong nggak harus ada isi gitu. Oh gitu. Harus ada isi gitu. Kalau kosong itu nggak bisa. Ini aja sewanya lebih murah gitu. Tapi kan sekarang alhamdulillah ya Raffi mau bantu. Jadi Raffi sudah menanggapi itu. Alhamdulillah ya Allah. Sudah memberikan bantuan. Iya, walaupun belum ya nanti ya. Sekarang baru ketemu kemarin, nanti kan dia mau ketemu langsung. Sementara sekarang kan yang ngubungin mama tuh yang asistennya itu. Kan baru kemarin gitu. Baru kemarin banget ini, Mah? Baru kemarin ya. Iya ya. Jadi selama 8 tahun mama sudah ditinggal sama almarhumah Jupe. Serendah apa titik kehidupan yang pernah mama jalani? Kalau mam sih ya biasa-biasa lah, alhamdulillah masih bisa makan. Yang penting utama dikasih kesehatan itu. Itu yang mama pikirin kan ada rumah singgah, Jupe, ada musolahnya. Tadinya mama pikiran gitu, mama mau jual itu, mau untuk mau betulin rumah singgahnya dan betulin musolanya di Serang gitu rencana. Berarti mama nggak tinggal di apartemen itu ya? Apartemen itu mangkrak gitu lah ya? Mangkrak itu aja, makanya itu yang mama pikirin itu, ya Allah udah 8 tahun tuh apartemen nggak diapa-apain gitu. Itu mama baru kepikiran gitu. Dan tiba-tiba juga mama kepikiran kok jadi mama bukannya karena Raffi aja ya, semua baik. Bagi mama tuh semua teman-teman si Jupe itu baik. Tapi mama kepikiran tiba-tiba kenapa jadi si Raffi aja gitu. Karena mama inget omongan almarhum, inget dia juga waktu di rumah sakit, mah kalau ada apa-apa hubungin Raffi. Ya mama juga bingungnya kenapa baru 8 tahun hubungin gitu. Ya alhamdulillah semuanya ini direspon dengan baik sama Raffi. Iya, jadi mama tetap bisa, sebenarnya kemarin pun 8 tahun semenjak pasca mendiang meninggal juga mama masih bisa makan, masih bisa ya alhamdulillah ngapa-ngapain. masih bisa makan, alhamdulillah. Cuma kemarin aja tiba-tiba kelilit yang 6 juta IPL itu nggak kebayar gitu aja kan? Enggak juga, enggak masalah itu juga. Dan mama juga mau betulin rumah singgahnya, dan mau betulin musolahnya juga. Betul. Berarti apa aja Mi yang masih tersisa dari peninggalan almarhumah Kak Jupe? Enggak ada, cuman itu aja. Jadi ada musola, ada peninggalannya musola sama rumah singgah. Musola sama rumah singgah sama apartemen ya, Mah? Sama apartemen ya. Apartemennya 2 unit. Iya. Rumah singgah itu maksudnya gimana, Mah? Ya dulu kan si Jupe ini waktu dia sakit, sebelum sakit dia membangun rumah singgah itu untuk yang orang-orang sakit kanker. Jadi biar dia gratis ditinggal di rumah itu, biar dianterin dari situ ke rumah sakit gitu, biar tinggal di situ gitu. Tapi jadi setelah dia sakit itu ya kita jadi ngurusin dia kan, jadi pikirannya tuh nggak ada yang mikirin tuh rumah itu lagi kan. Jadi fokusnya semua ke almarhum di rumah sakit. Berarti mangkrak gitu juga? Iya, jadi hari itu rumah, aduh sekarang posisinya udah nggak keruan, bocor apa. Tapi mama nggak tinggal di rumah singgah itu, ada rumah lain? Ada rumah lain. Tapi rumah mama nggak kenapa-napa kan? Soalnya berarti yang aku baca itu rumah rusak tuh rumah singgahnya yang rusak ya? Memang itu rumah kita ya, itu rumah kita awal hidup di situ. Rumah kita awal hidup di situ. Si Jupe dulu dari susahnya ada dari rumah itu, pertama punya rumah itu. Punya rumah itu. Dia bisa beli rumah itu, hasil kerja rumah itu ya, rumah singgah ya. Setelah dia punya uang lagi beli
beli rumah yang di Raples. Mm-mm. Sebenarnya itu rumah peninggalan dia. Hmm. Itu hasil kerja dia, walaupun rumah itu jelek-jelek juga. Sekarang malah udah rusak, udah nggak dihuni juga ya. Ya, berarti maaf mah, sehari-hari penghasilan mama dari mana? Ya mama kan semenjak bapaknya almarhum meninggal, mama kan nikah lagi suami sambung ya bapaknya Dari suami? dari suami. Tapi kan kita namanya suami sama anak-anak beda ya kan. Kalau dari anak-anak lain ada bantuin nggak mah secara keuangan? Ya Allah, kalau mama sih yang penting anak-anak udah pada seneng berkeluarga udah alhamdulillah. Terus itu aja, yang penting kasih sehat, anak-anak sehat. Mama udah seneng aja. Walaupun mama nggak dikasih apa, tapi penting anak tiap hari nelpon ngasih kabar, mama udah seneng aja. Mama nggak perlu lah minta apa-apa. Berarti mama sekarang nggak bekerja, jadi ibu rumah tangga Enggak, gitu jadi ya? ibu rumah tangga. Oke. Setelah viral kemarin, banyak juga netizen yang beranggapan katanya mama menjual, mohon maaf banget mah, kesedihan gitu ya. Apalagi bawa-bawa Raffi Ahmad. Gimana tanggapan mama? Bagi mama biarlah orang berkata apapun. Karena dia kan nggak ngerasain yang mama rasain. Nggak apa-apa dia mau ngomong mama yang begini, yang katanya mama bilang, bilang susah tapi masih pakai tas. Itu tas peninggalan satu-satunya. Kalau mau tahu itu tas udah robek, masih mama jahit. Kan orang nggak tahu, cuman ngomong doang di situ kan. Yang sebenarnya tuh orang nggak tahu. Itu tas juga kalau mau jual nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Walaupun itu tas mahal ya nggak, karena tas udah Susah kan? ya kan orang nggak tahu. Ya mama pun juga nggak mau jual sayang karena itu tas peninggalan itu salah satunya itu tas. Dan mama juga kalau mau beli nggak kebeli. Ya apa salahnya mama bawa mengenang tuh tas kemana-mana. Mama sih nggak apa-apa orang mau ngujat mama mau ngomong apa mau apa silahkan. Tapi kan dia nggak tahu yang hati sebenarnya yang gimana. Tapi sebenarnya apartemen itu kan mama minta beli sama Raffi. Atau sebenarnya semua orang boleh beli, siapapun kalau mau beli ini boleh gitu. Atau gimana sih mah? Tapi mama kan gitu minta amanat ini ke Raffi. Tapi sekarang Raffi udah ada jawaban. Dia mau bantu. Ya alhamdulillah Raffi mau bantu. Tinggal mama tinggal tunggu dia aja. Benar. Alhamdulillah ya Allah. Itu Raffi sama keluarganya Nagita, masya Allah tuh keluarga paling hebat, paling baik. Ya Allah, mama heran sama tuh orang, bener deh. Dia nggak pilih kasih. Jadi peninggalan dari almarhumah Kak Jupe ini, ada nggak sih mah aset yang bisa diputar gitu, yang bisa menghasilkan uang lagi, misalnya kayak bentuk usaha atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya ya memang lebih ke properti-properti yang malah jatuhnya mangkrak gitu ya. Iya. Jadi aku pada saat kemarin, aku dan tim berusaha ngubungin mamah untuk datang ke sini. Kan lumayan susah tuh ketemu jadwalnya mah. Karena mamahnya katanya lagi bolak-balik rumah sakit. Iya. Kalau boleh tahu siapa mah yang sakit? Ada suami lagi sakit, jadi bolak-balik rumah sakit. Tapi mama sehat kan? Alhamdulillah itu makanya mama alhamdulillah sehat. Makanya ada orang yang ngomong gini gitu udahlah nggak apa-apa lah. Yang ngerasain kan mama gitu kan. Betul. Kalau suami sakit apa mah? Betul nih lagi sakit diabetes. Diabetes. Tapi apa namanya untuk pengobatan, biaya segala macam aman mah. Oh itu keluarganya, kalau itu yang ngurusin keluarganya dari dia, semuanya anak-anaknya dia dari dia ya yang ngurusin. Kalau mama sih nggak ikut ngurusin untuk pembiayaan dari dia semuanya, dari anak-anaknya sama keluarganya. Aku lihat mama banyak banget kayak rindu yang mendalam ya dari sorot mata mama. Mama rindu banget sama Kak Jupe. Apa sih mah yang paling dikangenin selepas Kak Jupe nggak ada? Ya banyak lah. Mama tuh paling nggak kuat kalau ngomongin nama dia, nyebut nama dia, nggak tahu deh. Mama rindu ketawanya ya, bercandanya ya Maya. Atau sering sharing sama Kak Jupe Ya, dulu. Rindu perhatiannya, rindu baiknya, rindu pedulinya. Kak Jupe juga seorang pekerja keras kan. Nah itu dia seorang pekerja keras. Jadi mama mau apa dibeliin dulu ya semuanya. Mama minta apapun. Mama tahu padahal dia nggak punya uang ya. Mama tahu mama tuh dia nggak punya uang. Tetap dia usahakan. Kalau mama minta apa aja. Padahal mama waktu itu ngetes. Tetap diusahakan.
bagaimana caranya nih mama gue jangan sampai tahu kalau gue penyut, dia ngomong gitu. Padahal ada yang ngomong, ya Allah tuh, tetap dibela-belain untuk mama. Coba. Apa biasanya yang sering Kak Jupe kasih untuk mama, kayak mah mau beli baju nggak mah gitu, atau gimana? Kalau dia lagi kayak syuting, mama kan sebenarnya main poli tuh, itu mau dicariin tuh, padahal mainnya di kampung-kampung, ama dia dicari. Ininya lapangan volinya. Oh di mana lapangan poli dicari, ketemu aneh bisa ketemu, ya Allah dia mau ingatin mama main poli di mana-mana. Tuh di situ yang mama sukanya itu. Pokoknya kalau lagi nggak syuting itu selalu dicari mama di mana. Gitu. Kak Jupe penyayang banget ya mah ya. Alhamdulillah. Sosok yang bener-bener peduli, care. Alhamdulillah. Semua juga ada-adanya juga gitu sih semua. Jadi Kak Jupe ini anak sulung ya Maya? Iya anak pertama. Adiknya ada kakak apa? Adiknya ada dua. Ada dua. Berarti 3 bersaudara. 3 bersaudara. Oh iya. Jadi Kak Jupe ini yang sering kayak, mah mau cariin voli di mana gitu. Iya. Kalau sama adik-adiknya gimana mah? Sama. Nah kayak waktu nomor 2 itu kan adiknya kan gak tinggal di sini ya. Jadi kan gak tinggal di Jakarta. Terus ya sebenarnya sih semua pada perhatian, tapi mungkin karena si Jupe ini jarang ketemu mamanya karena dia syuting karena dia kerja, jadi pas waktunya dia nggak kerja itu pasti dia nyari mamanya itu gitu. Kak Jupe itu dulu sakitnya berapa lama sih mah? Lumayan lama kan itu ya? Sebenarnya untuk dia sakit sebenarnya lama, tapi orang tuh nggak tahu kalau dia tuh kadang lagi sakit, tetap dia buat kerja, tetap dia kerja padahal dia lagi sakit. Walaupun dia nyanyi di mana-mana, tetap dia nyanyi. Tapi dia tuh padahal dia bawa suster, bawa abis itu yang langsung ngejoprak lagi di infus gitu. Tetap padahal dia lagi sakit itu. Kalau yang sampai bed restnya mah, yang emang bener-bener udah nggak bisa kerja, bed rest rebahan doang, itu kira-kira mama ngerawatnya berapa lama? Ada setahun? Di rumah sakit. Di rumah sakit ada kita kan di rumah sakit masih mondar-mandir ya, ke rumah sakit Singapura, Cipto, ke Fatmawati, terakhir di Cipto. Berapa lama itu mah? Mama masih ingat nggak? Di Cipto 4 bulan ya. Di Cipto yang stuck aja ya, yang stuck aja nih. Tapi kan yang mondar-mandir tuh udah sering ya, yang sebulan, yang seminggu. Tapi yang stuck aja kayaknya 4 bulan atau 5 bulan lah sekitar gitu lah. Itu di Cipto. 4 bulan, 6 bulan mama standby jagain Kak Jupe. Iya. Sebelum itu nggak ada mondok-mondok di rumah sakit? Ada, kita waktu di Singapura juga lama. Di Singapura ada lagi ya? Ada juga itu sebelumnya juga mana? Sebulan ada? Kurang lebih ada. Ya, itu masih mondar-mandir juga ada. Mondar-mandir ya Allah, biayanya luar biasa ya mah. Iya, kan orang-orang nggak ada yang tahu tuh. Taunya dia sehat aja. Ada kehitung nggak mah berapa biayanya kira-kira habis buat pengobatan dan Kak Jupe bertahan? Mama kurang tahu lah biayanya berapa. Yang pasti ya udah segitulah. Banyak lah ya. Belum untuk rumah sakitnya yang biaya mondar-mandirnya aja. Iya, itu yang buat mondar-mandir. Semenjak Kak Jupe udah nggak ada, sejauh apa sih mah kehidupan mama dan mungkin keluarga berubah? Ya kita semenjak ditinggalin dia ya kehidupan kita kayak gimana ya. Tapi tuh mama sampai sekarang tuh perasaan ya kayak masih ada nggak boleh sebenarnya nggak boleh ya nggak ikhlas. Tapi perasaan tuh masih gimana di hati nih kayaknya masih selalu deket dengan dia gitu. Oh ya Allah. Iya. Soalnya dia tahu kalau mama lagi kenapa-napa, selalu dia hadir, dimimpiin mama itu. Oh, jadi mama masih sering dimimpiin? Masih kan. Mimpinya gimana mah? Ya kadang-kadang ngimpinya ya kayak cuma nggak ngomong nggak ada ngomong banyak, kadang duduk ketawa gitu aja deket mama gelendotan gitu, biasa dia gitu soalnya. Ya Allah saking kangennya ya mah ya. Jadi gelendotin mama ceritanya di mimpi itu sekelibat gitu ya mah ya. Terakhir dimimpiin kapan mah? Jadi sebelum itu tuh mama tuh udah ngimpin dia. Makanya mama inget terapi karena sebelumnya mama udah diimpiin jadi inget dia gitu. Apa jangan-jangan di mimpi itu disampaikan mah kalau? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa, cuman ya mama memang kepikiran masalah itu kan, masalah mama lagi mikirin masalah apartemen. Ya itu ngimpi cuman dia nggak ngomong apa-apa, cuman ngimpi dia datang menggelendot aja. Jadi mama inget jadinya gitu. Oh iya. Jadi kalau ditanya sejauh apa setelah Kak Jupe nggak ada, ya rasanya lebih ke kayak selalu dekat aja gitu ya. Selalu dekat, selalu ngerasa ada, masih sering dimimpiin. Masih sering mimpi. Ya Allah, kayak ada di sini gitu ya. Rasa masih ada dia gitu. Tapi kehidupan mama sejauh ini
berubahnya lumayan jauh, yang mungkin dulu tinggalnya di tempat yang mewah atau gimana gitu mungkin? Enggak juga tuh, enggak tempat yang mewah, biasa-biasa aja. Kalau mama kan udah biasa, mama mau Jupe pun udah biasa. Jupe itu seperti mama aja, mama tuh dulu masih gadisnya juga, kerja keras juga. Mama ya udah ngerasain ya hidupnya susah ya begini itu udah ngerasain. Jadi mama yang enggak yang gimana-gimana, enggak, ada biasa-biasa aja. Mama inginnya jadi seperti orang biasa, enggak mau yang dibilang gini, enggak. Iya, mama tuh lebih ke apa adanya aja sih. Iya, udah pada aja. Makanya orang-orang kalau ngomong itu salah kalau mama begini gitu. Setelah Kak Jupe nggak ada, tantangan terbesar apa mah? Mungkin ada yang dari segi finansial, ada yang mungkin dari mental, ada yang mungkin dari lingkungan. Kalau yang mama rasain apa? Oh, masalah lingkungan sih enggak ya mungkin. Ya, mama sih ngerasain hanya kangen aja. Kangen. Tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya ya kehilangan. Kalau untuk finansial wajar aja ya. Wajar kan kalau nggak ada dia sekarang kan. Jadi apa yang mama minta tuh nggak ada dia. Ya kehilangan aja, merasa bener-bener berat kehilangan aja. Itu. Apa mama sempat ngerasa kayak hilang arah gitu pas awal-awal, mungkin kayak hilang arah, ya Allah gue mau gimana nih nggak ada anak gue gitu. Iya, Atau gimana mah? waktu awal-awal ya gitu. Jadi nggak tahu harus Ngapain? Iya, pokoknya waktu awal-awal begitu. Nggak tahu harus bagaimana, gimana nggak ada dia. Ini maaf ya mah ya. Ada nggak sih mah kayak orang-orang yang dulu sebelum Kak Jupe nggak ada baik gitu ya, tapi pas Kak Jupe nggak ada jadi pergi menjauh gitu, atau kayak gimana berubah sifatnya gitu, ada nggak sih mah? Alhamdulillah sih teman-temannya dia semuanya baik, masih komunikasi mama baik, alhamdulillah masih inget lah, masih inget sama mama, masih ngasih kabar, alhamdulillah dari orang pokoknya yang teman-teman deket dia masih alhamdulillah masih kasih Kalau kabar. selain teman-teman dekatnya Kak Jupe, ada yang lain nggak yang berubah? Nggak ada ya? Iya, mungkin tuh kesibukan dia kerja kali ya, tapi kalau bagi mama semua teman-temannya baik kok. Iya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya mah ya. Masih baik. Pokoknya misalnya pun mama minta bantuan ya semuanya open gitu ya. Ya, tapi mama belum pernah minta bantuan selain Arapi. Belum pernah. Iya. Memang kenapa harus Arafi mah di saat banyaknya orang yang bisa ngebantu mama? Itu mama juga bingung ya. Semua temannya si Jupe itu baik, tapi mama bingung kenapa orang nanya Arapi. Mama ini hati mama spontan. Mama juga bingung itu karena dari awal pertama mama diimpiin, spontan tiba-tiba inget dia waktu ngomong juga di rumah sakit. Jadi mama tuh spontan kata-kata tuh kenapa jadi si Arapi gitu. Kita tolong. Padahal semua temannya tuh baik. Mama akuin baik. Iya, dan alhamdulillahnya juga disambut baik. Alhamdulillahnya juga direspon juga, alhamdulillah Gita, alhamdulillah kamu keluarga yang baik ya Allah, dilindungin Allah, kasih sehat semua keluarga. Apakah yang harus datang ke Arafi itu adalah mandat dari almarhumah Kak Jupe, pesan dari mendiang Kak Jupe, atau emang itu cuma inisiatif dari mama aja? Inisiatif dari mama aja. Karena mama inget dulu Arapi itu waktu ke rumah sakit. Ya begitu sama si Jupe karena ada mama juga di situ kan. Iya, Kak Jupenya ngasih pesan titip gitu sama mama aku. Titip mama kalau ada iya Kak Arapi ngomong iya Pe. Tenang aja lo, ntar mama lu kenapa-apa bantu gitu. Nah mama tuh heran tiba-tiba tuh keingetan dia gitu. Tapi semuanya mama diakuin semua temennya baik. Tapi mama tiba-tiba aja spontan inget Arapi aja itu. Ya Kak Jupe orang yang baik. Amin. Orang yang tulus, berhati mulia ya, sampai aku nggak tahu loh kalau Kak Jupe ngebangunin rumah singgah itu untuk penderita kanker. Kanker, iya. Ya, kalau boleh tahu Kak Jupe dulu, maaf banget mah, sakitnya kanker apa? Kalau nggak salah kata dokter sih kanker serviks. Rahim ya? Iya, kanker rahim. Ada nggak sih mah teman-teman dari almarhumah yang setelah video mama nangis viral itu kemarin ngehubungin mama selain Arafi gitu? Sebenarnya mungkin dia ngehubungin karena mama lagi bolak-balik ke rumah sakit, mama nggak angkat. Banyak tuh di handphone teman, mama mau hubungin balik lagi takutnya apa bukan dia gitu kan. Tapi mama lihat oh iya. Betul. Alhamdulillah masih ngerespon semuanya teman-temannya. Cuma mama nggak ngebaca ya. Iya, mama karena lagi sibuk bolak-balik ke rumah sakit. Sibuk bolak-balik ke rumah sakit. Dan jujur aku pernah mah berada di posisi yang bolak-balik ke rumah sakit, misalnya kayak orang tua aku mondok cuma seminggu, itu aja capeknya bukan main mah. Iya. Capek hati, capek pikiran, capek badan, bolak-balik terus seharian. Iya, dan nggak tahu kenapa ya kayak
psikologinya ya kalau udah ke rumah sakit kayak under pressure gitu loh, panik, deg-degan, aduh ntar didiagnosa apa gitu kan. Benar. Makanya tiap hari ada yang nelpon nggak mau diangkat, ya itu kan posisi lagi di rumah sakit, bukan yang nggak mau ngangkat gitu, ya udahlah biarin aja dulu lah, ini posisinya lagi nggak bagus gitu kan, kadang lagi di rumah sakit gitu. Iya. Ini daripada kita sedih-sedihan ya Mah. Iya. Aku mau ngerekomendasiin ada cemilan yang satset dan praktis banget buat nonton sembari kita nonton Dilan No Filter. Kita makan cemilannya Dilan ini yang matcha series. Ini adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi dia rasanya matcha. Ini adalah cemilan yang biasanya aku taruh di mobil, di tas ya. Kita makan dulu. Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel ini enak banget, udah pasti jadi favoritnya aku. Soalnya Dilan Matcha Crunchy Caramel ini kombinasi kelezatan antara vanila, karamel, dan matcha. Terus di luarnya ada kayak crunchy gurih dan kriuk-kriuk gitu. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini bisa banget jadi solusi buat kamu karena gampang banget dibawa kemana-mana, nggak bikin khawatir kalau lagi buru-buru. Jadi saranku sih ya, mending nyetok aja yang banyak di tas, di mobil, atau dimanapun itu. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja langsung makan. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Ngomong-ngomong soal Dilan nih ya, jangan lupa nonton ada film Dilan ITB 1997 yang akan tayang di bioskop tanggal 30 April 2026. Dan aku penasaran banget karena pemainnya itu Dilan, yang jadi Dilan adalah Ariel Noah Mah. Ariel Noah. Terus yang jadi Mileanya itu Raline Shah. Ancikanya dimainin sama Niken Anjani. Jadi buat yang penasaran bisa langsung nonton tanggal 30 April 2026. Jangan sampai ketinggalan guys. Oke Mah, dari tadi kita ngomongin kalau Arafi sudah ngasih respon, ya kan? Arafi bilang apa Mah pada saat itu? Iya, dia bilang, ya Allah mama kenapa sih Mah, jangan nangis Mah. Yaudah nanti Arafi bantu ya Mah. Bilang gitu. Itu by telepon ya Mah ya? Iya, video call. Video call. Jadi nanti akan ketemu, jadwalnya kapan Mah ketemu? Iya, ini makanya nanti ada siapa tuh asistennya mau ngabarin kapan ketemunya, belum tahu. Ya karena mengingat jadwal beliau juga. Dia bilang Mah sabar ya Mah gitu, dia bilang. Pokoknya nanti dia Arafi bantu. Kalau sekarang Mama tinggalnya di mana? Berarti Mama tinggal sama suami yang sekarang ya? Sambil bolak-balik ke rumah sakit. Jadi yang tadi rusak itu rumah singgah. Itu rencananya mau Mama jual? Enggak lah. Tetap kita mau renovasi. Karena itu rumah yang benar-benar rumah yang peninggalan. Peninggalan zaman dulu, almarhum lah yang beli. Benar. Jadi niatnya Mamah nih apartemen mau dijual untuk renovasi itu rumah singgah. Iya, insya Allah sama betulin musolahnya, insya Allah. Musolahnya juga di dekat situ? Enggak, di Serang. Oh di Serang. Di Serang, ada di Serang. Kalau rumah singgahnya di Jakarta? Rumah singgahnya di Jakarta, di Pondok Ranggon. Adik-adiknya Kak Jupe sekarang nggak tinggal sama Mama semuanya? Enggak dong. Kalau kita namanya kehidupan anak-anak udah masing-masing, ya udahlah gitu kan. Ya, yang penting kan Mama bilang berapa kali, yang penting semua anak-anak Mama tuh udah sehat-sehat, alhamdulillah Mama. Ada nggak sih Mah yang anak-anak Mama bilang kayak Mama ngapain sih ngomong kayak gitu di media gitu? Ada nggak yang komen kayak gitu? Enggak sih, dia hanya bilang ya udah Mama, itu bagaimana terbaiknya Mama aja. Dia pada nurut semua anak-anak. Jadi respon mereka juga nggak ada yang gimana-gimana, Mama jangan gitu-gitu, nggak ada ya? Ya mungkin itu Mama berkata mau jual itu kan ada untuk buat sebabnya, bukannya buat yang apa-apa kan. Betul. Anak-anak Mama pada saat ini juga paham posisi Mama ya. Ngerti lah si Mama. Ya itu terserah Mama, tergantung Mama bagaimana baiknya Mama. Tapi anak-anak Mama bantu juga. Alhamdulillah, itu Mama bilang sekali lagi, Mama yang penting semua pada sehat, alhamdulillah. Apa sih Mah impian Mama ke depannya? Mungkin mau kerja, mungkin Mama mau bikin bisnis, atau apa? Sebenarnya sih Mama kalau ya punya modal, punya uang sih pengennya usaha sendiri, inginnya ya, ini gitu. Pengen usaha apa Mah? Ya Allah. Mama suka masak ya? Kok tahu? Kelihatan. Suka tuh sama anak Mama tuh, adanya si Jeput suka masak, dia pengen banget tuh mau usaha buka rumah makan. Dia bilang iya insya Allah, dia bilang nanti kalau ada rezeki.
Memang mama seneng masak ya. Kelihatan orang-orang pintar masak tuh auranya keibuannya beda mah. Jadi pintar masak, Iya. mama pengen buka. Soalnya dulu si Jupa juga kalau makan tuh kalau nggak mama yang masakin lauk-lauknya, kadang sukanya tuh sambel apa, jengkol sambelin. Seneng banget saya rasem. Pakai pete. Enggak, jengkol aja. Oh, jengkol aja. Sambelin. Jengkol balado gitu ya. Oh, jengkol sambel balado. Saya rasem, goreng tempe, ikan asin udah paling seneng banget itu. Kalau mama yang itu udah nyambel, udah deh dia. Kalau mau buka sekarang untuk bisnis kecil-kecilan gitu, enggak ya mah, enggak dulu ya? Enggak dulu karena mama lagi ngurusin yang sakit. Iya betul. Mama pengen kerja lagi nggak? Ada kepikiran gitu nggak sih? Ya Allah. Nggak ada waktunya. Sementara ini ya iya lagi ngurusin yang sakit. Ya kalau bisa, ya nggak bisa dulu lah. Iya. Apa sih mah plan yang pengen mama capai dekat-dekat ini? Gitu, apa yang pengen banget mama capai? Pengennya sih mama deket-deket sama anak-anak. Tapi anak kan pada keluarga jauh-jauh ya. Gitu aja pengennya. Mama kesepian ya? Iyalah anak-anak ini mama juga nggak bisa mungkiri kalau anak udah keluarga ya, ada masing-masing udah punya keluarga ya. Ngurusin keluarganya dulu lah gitu kan. Mama pengertian banget ya. Aku benar-benar terenyuh ketika mama sama sekali tidak egois kayak pengen, biasa kan ada orang tua yang pengen ayo dong kesini dong ke rumah mama gitu kan. Ini malah mama sebaliknya, nggak pernah nuntut perhatian yang gimana-gimana, udah yang penting anak-anak sehat, anak-anak happy semuanya. Padahal sebenarnya mama rindu mereka ya. Sebenarnya mama tuh kadang ada rasa sepinya gitu ya. Karena aku juga udah jadi ibu kan mah. Tahu banget kadang jauh. Iya lain dulu kalau masih anak-anak ya. Kalau masih anak-anak kan selalu dekat kita. Nggak pernah kita tinggal aja pada nangis. Tapi kan kalau namanya udah masing-masing dulu keluarga ya, sebagai orang tua kita harus ngerti, nyadarin gitu kan. Walaupun kita namanya rindu kayak apa, tetap kita nggak bisa memaksakan gitu kan. Salut banget aku mah. Salut banget. Karena namanya rindu itu tidak bisa ditahan ya. Dan itu tuh nggak bisa kita ciptain, itu tuh hadir sendiri gitu loh. Iya. Jadi kayak nggak bisa kekontrol, kadang kangen banget mau ketemu udah nggak ada orangnya ya kan. Sabar ya Maya, namanya anak udah gede-gede itu struggle-nya seorang ibu tuh pasti di mana-mana begitu ya. Ngegedein anak udah gede, aduh udah sibuk sendiri sama keluarganya. Tapi mama pengertian banget, aku salut banget. Semoga aku bisa jadi ibu yang seperti itu ya mah ketika besok anak udah gede. Aku aja nggak siap mah. Nggak siap namanya jauh dari anak ya. Iya memang kalau anak masih kecil-kecil ya kita nggak bisa jauh dari anak karena anak masih kecil kan. Tapi kalau setelah lu keluarga itu udah beda semuanya gitu kan. Namanya dia udah punya keluarga, ya kan harus ngurusin keluarganya. Ya kita sebagai orang tua juga harus ngertiin gitu. Betul. Posisi anak gitu. Nanti juga loh dia juga kangen sama orang tuanya, ada waktunya kita kumpul. Lama-lama sih gitu aja. Kalau boleh tahu mah, sekarang support system mama siapa? Iya anak-anak mama lah karena tiap hari nelpon. Mama udah seneng banget ya, seneng banget. Kan selalu dulu almarhum kalau ngomong, kalau waktu dia sakit nih ya, mama jangan pernah nangis di depan Yuli ya, kan ngomongnya Yuli, di depan Yuli ya, mama ya pokoknya jangan pernah nangis. Padahal nih hati mama ngeliatnya kan sedih, kamar mandi, nangisnya ke kamar mandi nangisnya. Nangisnya ke kamar mandi, baru pokoknya nggak boleh ngeliat itu. Kalau mama nungguin di rumah sakit tuh, padahal hati nih terliris banget. Terkira mama nyesel ke kamar mandi. Gitu. Ya, segitu beliau sayangnya sama mama, nggak mau ngeliat mama sedih, nggak mau ngeliat mama nangis, ya Allah. Jadi support system mama sekarang setelah Kak Jupe nggak ada, ya alhamdulillah anak-anak yang support mama tiap hari pagi udah pada nelpon. Alhamdulillah itu pun udah seneng banget ditelepon, udah alhamdulillah masih mau ingat orang tuanya, masih peduli walaupun dia telepon mama udah seneng banget. Mama udah ada cucu belum sih? Udah. Berapa? Ada cucu 5. Oh, itu kan itu kadang juga support system. Itu kadang-kadang juga kan manggil Umi ya, Umi, udah seneng bener, udah seneng, udah hanya itu aja udah seneng banget. Gitu. Sampai ada yang ngomong mah katanya kita tuh lebih sayang ntar sama cucu daripada sama anak. Gitu kadang ngelihat anak-anak cucu-cucu ketawa tuh kayak ada. Udah seneng banget dia. Betul. Jadi itulah ya yang menguatkan mama sampai sekarang yang menguatkan mama ya itu kadang-kadang ya cucu-cucu mama kadang-kadang nanya kabar, video call itu udah seneng banget.
Mama kangen ya sama Kak Jupe ya. Masya Allah, bukan kangen lagi. Aku misalnya Kak Jupe. Misalnya Kak Jupe tiba-tiba di sini duduk di sebelah Mama. Kalau boleh Mama sampaikan sesuatu, Mama cuma punya waktu 3 menit. Gak ada satupun orang yang bisa dengerin, gak ada satu orang yang bisa lihat, cuma Mama yang bisa lihat kalian berdua. Mama mau nyampein apa ke Kak Jupe? Aku Kak Jupenya. Mama kangen. Mama kangen, Mama kangen. Ya Allah. Mama yang kuat ya. Mama kangen, Mama yang kuat. Jupe selalu sayang Mama. Maafin Kak Jupe juga. Kamu sehat ya. Kamu udah punya anak. Semoga dapet suami yang baik, yang sayang sama kamu ya. Yang sayang sama kamu. Sayang sama orang tua kamu ya. Lalu suami ya. Semoga kamu jadi suami yang sayang sama kamu nanti ya. Jangan sayang sama kamu aja ya. Oh Mama. Ingat itu, cari suami yang sayang sama kamu, sayang sama ibu kamu juga ya. Ya. Ya Allah Mama kuat banget sih Ma. Aduh kenapa jadi kayak gini. Aduh sedih banget. Ya Allah Mama kuat banget Ma. Mama aku minta nomor rekening mah, kan bantuan dari Kak ini belum ada kan, dari Arafi kan belum ada, ini dari Dilan pribadi ya. Mama ingat nomor rekening Mama nggak? Biar aku transfer sekarang, soalnya nanti kalau udah selesai tapping. Yan, Minta tolong sayang nomor rekeningnya si Mama. Ya Allah Mama yang kuat ya Mah ya. Makasih ya. Mama, udah aku transfer ya Mah. Makasih banyak ya Allah. Nila, makasih ya. Kamu baik ya Allah. Aku tambah rezeki ya. Amin Ma. Aku bener-bener, karena aku juga ngelihat Mama, aduh sedih banget Mah. Jadi sembari menunggu bantuan dari Raffi, semoga bantuan dari aku juga bisa untuk jajan Mama, untuk sekedar nyeblak atau apa gitu ya. Makasih banyak ya Allah. Makasih, itu sudah lebih dari segalanya. Makasih. Iya. Semoga Mama happy terus ya. Amin. Semakin sehat, semoga suami juga cepet sembuh gitu. Iya, makasih doanya. Nanti juga semoga bantuan dari Raffi membantu. Iya, amin, insya Allah. Amin. Mama sehat-sehat terus, nanti pulang hati-hati loh Mah ya iya. Kan? Jadi Mama sekarang tinggal berdua di rumah. Iya. Berdua aja sama suami. Meskipun ini episode yang luar biasa, sampai aku sendiri ikutan nangis ya, karena beliau Mama yang luar biasa. Sangat tulus dan penyayang, dan sebenarnya sangat-sangat merindukan anaknya. Semoga Mama selalu diberikan kekuatan. Amin. Terima kasih banyak Mama sudah datang di Dilan No Filter. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Mama dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Mama juga terima kasih banyak Dilan, ya Allah. Semoga bertambah rezeki. Semoga sehat selalu. Semua keluarga juga sehat ya. Salam sama Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Mama sudah datang ke Dilan No Filter, karena di sini semua dibahas tanpa filter. See you next video guys. Terima kasih semua.